Bakal calon kepala daerah kerap hadir di Car Free Day Jakarta. Sebenarnya bagaimana aturan main penggunaan CFD Jakarta? Apakah memang bisa digunakan untuk kegiatan politik? Kami akan membahasnya bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo. Pak Kadis, selamat siang. Selamat siang, Mas. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Pak, jadi bagaimana? Ini adalah isu yang setiap tahun tuh muncul begitu ya. Kalau untuk tahun ini, khususnya Pilkada Jakarta, itu aturannya sudah berubah atau masih tetap, Pak? Boleh atau tidak sebenarnya Car Free Day dimanfaatkan untuk acara politik? Iya, jadi terkait dengan Car Free Day atau HBKB, pedomannya tetap sama, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Jakarta. Untuk kegiatan politik itu tetap dilarang. Jadi sebagaimana nggak boleh, Pak ya? Iya, tetap titik dilarang ya? karena HBKB itu hanya diperuntukkan untuk 3 hal kegiatannya. Pertama yang terkait dengan lingkungan, yang kedua terkait dengan olahraga, dan yang ketiga adalah terkait dengan kegiatan seni dan budaya. Artinya begitu di luar itu otomatis dilarang, dan dalam peraturan gubernur pun sudah disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan politik dan SARA itu dilarang di sana diselenggarakan. Oke. Pak, sedikit, kalau aturannya kan tidak boleh mengajak memilih, tidak boleh menggunakan atribut partai begitu kan. Tapi kalau misalnya yang hadir tetap mereka tanpa embel-embel kegiatan politik, tanpa atribut, itu boleh atau tidak? Ya, kehadiran di Car Free Day boleh siapa saja yang hadir. Oke. Dan tentu pada masa kampanye nanti, kami ada tim HBKB yang melakukan penilaian terhadap pelaksanaannya, di mana ada organisasi perangkat daerah Pemprov DKI, yaitu di dalam tim HBKB ada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, itu mereka anggotanya menilai. Begitu ada kontestan politik masuk, maka mereka akan menilai apakah konten yang disampaikan itu terkait dengan politik. Yang kedua, bagaimana jika terkait dengan alat peraga kampanyenya. Maka kami ada yang namanya Satuan Polisi Pamung Praja, Satpol PP dalam hal ini, Pemprov DKI Jakarta, yang juga melakukan pengawasan. Begitu ada alat peraga yang dipasang di sepanjang koridor di mana diberlakukan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, maka mereka akan otomatis melakukan pencopotan dan pelarangan. Artinya ini terus dilakukan pengawasan di setiap penyelenggaraan HBKB yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Oke, jadi di tim Bapak itu memang nanti akan ada tim yang mengawasi dan mengawal situasi di lapangan. Kalaupun memang ternyata tidak ada kampanye, itu nggak apa-apa ya, Pak. Tapi kalau misalnya tadi kita putarkan ada pertemuan, ini sempat pernah ada pertemuan antara Pramono Anung dengan Anies Baswedan pada saat itu kan tidak bisa diakses ya, tiba-tiba terjadi. Nah seperti ini nih Pak, tiba-tiba terjadi tanpa embel-embel politik. Ini bagaimana nanti tim Bapak mengakses situasi seperti ini, Pak? Jadi pada saat masyarakat melakukan kegiatan olahraga atau seni budaya dan juga lingkungan, jika di sana di satu titik ternyata mereka ada kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, maka di sana wajib ada izin dari tim HBKB. Pada saat pengajuan izin tadi, maka otomatis itu kami akan nilai apakah konten yang akan disampaikan terkait politik tidak. Yang kedua, apakah alat peraga yang akan dibawa ke lokasi itu terkait politik tidak. Bahkan jika misalnya alat peraga itu menyangkut kendaraan bermotor misalnya yang masih menggunakan fuel atau pokoknya kendaraan bermotor itu dilarang. Kemudian juga terkait dengan produksi rokok, misalnya iklan rokok, itu juga kami larang. Jadi artinya di sana sudah ada pakem-pakem yang tidak diperbolehkan dalam penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Jakarta. Baik, Pak Kadis, mungkin karena CFD Jakarta itu kan ramai ya, selalu ditunggu-tunggu begitu. Ini jadinya dimanfaatkan momen untuk para cakada juga mungkin untuk memanfaatkan ramai ini. Bagaimana nanti Pemprov DKI Jakarta mengatasi ini kepada setiap cakada bahwa sekali lagi jangan berkegiatan di CFD? Jadi sudah jelas bahwa selama masa kampanye CFD dilarang untuk digunakan sebagai kegiatan politik. Yang kedua, kami bersama tim, bahkan kami dengan Bawaslu dan KPU juga melakukan koordinasi. Karena di sana KPU sudah menerbitkan peraturannya, juga ada undang-undang pemilu yang mana ini keseluruhannya berlaku. Kami dari Kesbangpol misalnya koordinasi intens dengan Bawaslu terkait dengan konten yang disampaikan. Begitu itu terkait dengan politik atau kampanye misalnya, maka yang akan menindaklanjuti dari Kesbangpol itu ke
Bawaslu kemudian feedbacknya ke kita apa. Ini yang terus kita lakukan perbaikan dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu sejak tahun 2022 pada 22 Juni 2022 kami sudah menerbitkan Juklak, petunjuk pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Jakarta. Secara detail di sana sudah disampaikan apa saja kegiatan-kegiatan yang tidak diperbolehkan. Jadi sekitar ada 15 kegiatan yang semuanya kita harapkan semuanya sudah paham dan kemudian tidak akan terjadi pelanggaran karena semua sudah didetilkan. Oke. Jadi sudah ada tim Bapak yang nanti ada ses di lapangan, terus sudah berkoordinasi dengan Bawaslu juga untuk hal ini dan dikirimkan kepada calon begitu ya. Pak, ini jadi kalau untuk DKI Jakarta sendiri sudah pasti itu tidak boleh melakukan kegiatan politik itu sudah ada rentang waktunya nggak Pak? Sudah ada jadwalnya belum berhubungan atau berkomunikasi dengan Bawaslu? Tentu sebagaimana yang ada dari KPU tentu kami mengikuti itu. Jadi pada masa kampanye misalnya tidak diperbolehkan ada kampanye di dalam area HBKB karena dalam keputusan KPU pun sudah sangat jelas bahwa peserta dilarang untuk menggunakan fasilitas pemerintah, kemudian rumah ibadah dan juga pusat pendidikan misalnya tempat pendidikan untuk tempat-tempat kampanyenya. Jadi artinya para pasangan calon pun begitu ditetapkan jadwal kampanye nanti, itu saya yakin tidak akan ada yang melakukan pelanggaran di area HBKB karena semuanya sudah paham terkait dengan rule of the games untuk dilakukan. Oke, itu kan pada saat masa kampanye ya Pak. Kalau sebelum kampanye gimana Pak? Ini kami tetap dilarang. Jadi tidak ada lagi misalnya tiba-tiba ada yang bawa spanduk, pilih saya misalnya, itu otomatis teman-teman di lapangan itu akan melakukan tindakan silahkan akan dikeluarkan dari area HBKB. Bahkan dalam keseharian kami pun begitu ada kegiatan yang melibatkan salah satu partai misalnya itu kami sarankan untuk tidak masuk ke area HBKB. Jadi artinya memang ini kita jaga untuk tetap steril untuk seluruh lapisan masyarakat Jakarta. Silakan berada di sana. Kita tidak terkotak-kotak oleh politik. Kita semuanya satu tujuannya untuk lingkungan, olahraga dan juga seni budaya. Pak. Rute Car Free Day Jakarta itu kan panjang sekali Pak ya, dari Bundaran Patung Kuda ya, sampai di Senayan itu kan ujungnya. Ini kalau misalnya nih tiba-tiba ada calon Cakada atau Cakada ini, dia memang tidak ada niat sebenarnya, ataupun ada niat tapi tidak mau tampil begitu ya. Kemudian bersepedakah atau berjalan kakikah seperti tadi, kemudian menyapa warga, kemudian makin banyak orang yang berkumpul di situ. Apakah ini bisa terpantau oleh tim Bapak dari sepanjang rute itu semua? Iya, semuanya kami pantau, bahkan ada tim Dinas Perhubungan dan juga Satpol PP yang mobile. Jadi kami muter di sepanjang koridor dan ini ada beberapa tim yang kemudian begitu ada kerumunan massa misalnya, ini langsung kita lakukan intercept ke dalam. Kita cek benar tidak di sana sudah ada izinnya misalnya, kemudian kegiatannya apa, teman-teman Kesbangpol misalnya melihat, oh ini kontennya terkait apa, apakah politik. Dan tentu kami yang prioritaskan adalah jangan sampai kerumunan massa tadi kemudian menghambat true traffic pejalan kaki. Karena sepanjang koridor itu kita harapkan memang didedikasikan buat masyarakat Jakarta yang beraktivitas 3 hal tadi di sana. Jadi begitu ada kegiatan, misalnya salah satu calon datang kemudian bersepeda, ya silahkan. Karena kita tidak melarang untuk orang per orang datang ke sana kemudian berolahraga ataupun mengaktifasi kepada pro lingkungan. Tapi begitu yang bersangkutan datang, pilih saya sebagai gubernur misalnya, nah itu baru kemudian kami masuk. Tolong ini jangan dilakukan. Kalau tetap dilakukan, Bapak mohon maaf silahkan keluar dari area HBKB karena ini kita sudah ada rule of the games-nya demikian baik dilakukan. Pak, jadi kalau misalnya ketika si calon tiba di lokasi, orangnya sedikit, satu paslon dengan mungkin masing-masing staf gitu, mungkin 5 orang, itu dianggap aman ya? Dan dia mungkin cuma hanya menyapa warga? Pada saat terjadi diskusi itu, tim akan melihat. Jadi misalnya ada warga... Tanpa izin nggak apa-apa Pak ya? Karena kan misalnya kita bersepeda, ada yang menyapa, halo Pak, oh ya silahkan, terima kasih. Tapi kalau misalnya dalam pergerakannya, halo Pak, saya calon gubernur ya, nah itu yang kita akan cek, itu masuk laporan ke Bawaslu, ini pelanggaran tidak, seperti itu. Jadi asesmennya seperti itu Pak ya. Pak Kadis terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan ini bisa kita pantau. Tadi janjinya pemirsa dari Pak Kadis adalah nanti sepanjang jalan CFD itu sudah ada tim yang akan asesmen untuk melihat kondisi di lapangan. Kemudian sekali lagi karena ini Kota Jakarta dan juga ini acara CFD untuk berolahraga, kita manfaatkan itu untuk
olahraga, bukan untuk politik begitu ya? Untuk olahraga, kegiatan perbaikan kualitas lingkungan, dan juga untuk seni dan budaya. Silahkan masyarakat semuanya untuk beraktivitas di sana. Oke. Pak Adi, sekali lagi terima kasih atas waktunya di Metro Siang. Ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Metro Siang akan berlanjut usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.